Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Gina Rahayu Alfi, NIM 200761104, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Padang, dengan dosen Bapak Hari Setia Putra. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan usaha budidaya ikan nila. Latar belakang. Ikan nila atau dalam bahasa Latin, Oreochromys nauticus, adalah salah satu ikan air tawar yang banyak dikonsumsi masyarakat di Indonesia. Tingginya kebutuhan konsumsi masyarakat akan ikan nila menyebabkan banyaknya masyarakat yang membudidayakan ikan nila. Proses budidaya ikan nila tidak terlalu sulit, karena ikan nila termasuk hewan omnivora dan hanya memerlukan waktu 3-4 bulan ikan nila bisa dipanen. Ikan nila memiliki nilai gizi yang tinggi berupa omega 3, vitamin B12, vitamin B6, vitamin B5, vitamin B3, selenium, fosfor, serta kalsium yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Peluang pasar ikan nila yang masih banyak dicari masyarakat karena harga jual yang masih lumayan tinggi menjadikan usaha budidaya ikan nila sangat perlu dilakukan. Komoditas ikan nila masih banyak disukai konsumen, juga sebagai suplai untuk rumah makan. Penyewaan kolam milik masyarakat yang tidak digunakan juga memberikan hasil tambahan bagi masyarakat. Prospek usaha. Usaha budidaya ikan nila termasuk usaha yang menguntungkan dan cepat untuk memperoleh modalnya kembali. Sebab perawatan ikan nila termasuk mudah, ukuran kolam atau medianya tidak harus besar, bisa dijalankan di media kolam terpal, panennya cepat, dan harganya stabil di pasaran. Yang perlu diketahui yaitu pemeliharaan ikannya paling bagus dilakukan secara monokultur atau merawat induk jantan dan induk betina secara terpisah. Mengapa seperti itu? Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah peternak melakukan pemijahan atau seleksi. Selanjutnya, keunggulan usaha. Yang pertama, untuk membudidayakan ikan nila, kita tidak perlu mempunyai modal yang terlalu besar. Yang kedua, perawatan ikan nila termasuk mudah. Yang ketiga, harga jual ikan nila stabil. Yang keempat, ikan nila mempunyai banyak peminat. Visi dan misi usaha. Pertama, visi usaha. Menjadi sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di era globalisasi. Menjadi pengusaha budidaya ikan nila yang sukses dan menjadikan usaha yang mampu bersaing dan tumbuh berkembang dengan sehat serta mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Misi usaha. Menghasilkan produk yang berkualitas dan terjamin dan memberikan dividen yang memuaskan bagi para pelanggan. Memberikan harga yang terjangkau bagi semua kalangan masyarakat, berdaya saing tinggi melalui pengolahan yang profesional demi kepuasan pelanggan. Bidang usaha. Budidaya ikan nila ini bergerak di bidang perikanan. Yang perlu disediakan yaitu kolam dan bibit ikan sebagai langkah awal untuk memulai usaha ini. Jenis usaha. Jenis usaha ini bergerak dalam bidang produksi barang dengan memproduksi atau membudidayakan ikan nila untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pasar. Lokasi usaha. Lokasi usaha ini terletak di Nagari Kotamarintah, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Selain memanfaatkan penyewaan kolam milik masyarakat, kondisi kolam yang memiliki irigasi yang cukup memiliki keuntungan mempercepat pertumbuhan ikan nila. Tempat yang dekat dengan pasar tradisional menjadikan lokasi tersebut strategis dalam proses pemasaran. Selanjutnya, riwayat usaha. Usaha budidaya ikan nila ini dibentuk oleh saya sendiri untuk berwirausaha dan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Analisis SWOT. Strength atau kelebihan. Yang pertama, tidak terlalu lama proses budidaya ikan nila. Yang kedua, proses pengelolaan tidak terlalu sulit. Yang ketiga, tersedianya SDM untuk mengelola usaha budidaya ikan nila. Weakness atau kelemahan. Kemampuan proses pengelolaan masih lemah. Opportunity atau peluang. Yang pertama, tersedianya banyak kolam masyarakat yang layak pakai untuk dioptimalkan. Yang kedua, tingginya peminat olahan ikan nila. Threat atau ancaman. Semakin banyaknya masyarakat yang membudidayakan ikan nila. Target konsumen. Karena usaha saya bergerak dalam bidang ikan yang siap dipasarkan, maka target pasar usaha saya adalah para ibu-ibu rumah tangga, para pemilik rumah makan, kafe, restoran, para pedagang ikan, dan lain-lain. Situasi persaingan. Pembudidayaan ikan nila sangat banyak di Indonesia, namun pembudidaya yang sangat dapat menghasilkan ikan dengan kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau masih sedikit. Maka dari itu, saya akan menjadi salah satu dari pembudidaya ikan nila yang dapat menghasilkan ikan dengan kualitas yang bagus dengan harga terjangkau. Promosi dan pemasaran. Pertama, kerjasama dengan pengimpor ikan nila. Yang kedua, kerjasama dengan warung makan. Yang ketiga, penjualan secara langsung.
Rencana produksi. Yang pertama, persiapan lahan. Proses yang dilakukan sebelum budidaya ikan nila adalah menyiapkan lahan untuk dijadikan tempat pembudidayaan ikan nila. Kolam harus bersih dari kayu ranting yang berserakan dan tanaman yang mengganggu. Selain itu, dilakukan pembuangan air kolam untuk membersihkan parasit ikan yang merugikan. Pengangkatan tanah lumpur juga dilakukan untuk mengatur kedalaman air, yaitu sekitar 1 meter. Karena untuk membudidaya ikan nila tidak boleh terlalu dalam. Yang kedua, pembuatan pengaturan volume air. Pembuatan pengaturan volume air ini berfungsi untuk pengaturan secara otomatis dalam ketinggian air kolam. Fungsi lain dari pipa pengatur ketinggian volume air di dalam kolam ini adalah untuk saat proses pengurasan kolam dan saat pemanenan, yang nantinya akan sangat membantu. Sumber air yang digunakan ialah aliran air dekat kolam. Bahan yang digunakan dalam pembuatan pengaturan volume air adalah pipa poralon yang dipasang di bagian samping kolam dengan pembuangan pipa keluar kolam. Pemberian saring juga diberikan pada ujung poralon yang digunakan untuk masuknya air ke kolam. Yang ketiga, pemberian pakan. Pemberian pakan dilakukan dengan memberikan pakan berupa pelet sebagai pakan utama. Pakan alternatif berupa nasi sisa dari warung makan sebagai tambahan makanan. Pemberian makan pada ikan nila dilakukan setiap hari 2 kali, yaitu saat pagi dan sore. Takaran pemberian pelet yaitu sekali pemberian pakan sekitar 1,2 kilo. Pakan alternatif diberikan saat ikan nila sudah agak dewasa dengan frekuensi 1 minggu 4 kali. Yang keempat, panen dan penjualan. Panen dilakukan setelah ikan nila berumur 3-4 bulan pembudidayaan. Ukuran ikan nila setiap panen dan dijual di pasaran berkisar 400-600 gram per ekor. Ikan nila yang ukurannya masih belum cukup besar dipelihara kembali agar tumbuh menjadi lebih besar. Yang kelima, alat dan teknologi. Pada tahap pemanenan diperlukan peralatan berupa ember, baskom, saringan, serok waring, hampa penampung benih, dan timbangan. Pada tahap pengiriman benih diperlukan peralatan berupa plastik untuk pengawasan, oksigen, karet gelang, dan box. Waktu. Persiapan kolam dilakukan pada minggu pertama pada bulan pertama. Pemeliharaan ikan nila dilakukan pada setiap minggunya. Pemanenan ikan nila dilakukan pada minggu pertama sampai minggu keempat pada bulan keempat. Penjualan ikan nila dilakukan pada minggu pertama sampai minggu keempat pada bulan keempat. Penyusunan laporan dilakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan keempat. Evaluasi hasil dilakukan pada bulan keempat pada minggu keempat. Organisasi. Manajer dengan saya sendiri, Sylvia Gina Rahayu Alfi, bagian produksi Atriadi, divisi pemasaran Nora Indra Mufrianti. Rencana keuangan, kebutuhan investasi dan modal kerja. Kebutuhan modal bahan habis pakai yaitu 3.700.000, total investasi peralatan penunjang 770.000, bahan lain-lainnya 300.000, jadi totalnya adalah 4.770.000. Analisis RC, BEP, unit dan keuntungan. Rincian pembiayaan, pemasukan dari total penjualan yaitu budidaya ikan nila 480 kg, harga satuan 25.000, yaitu totalnya 12 juta. Subtotal itu 12 juta rupiah, keuntungan 7.230.000, air bersih 2,51, BEP harga 190. Analisis air bersih, BEP harga, BEP unit, dan keuntungan budidaya ikan nila dalam sekali panen. Penerimaan TR sama dengan total produksi dikali harga. 480 dikali 25.000 sama dengan 12 juta. Keuntungan sekali panen atau 3 bulan, keuntungannya yaitu TR dikurang TC dengan harga 12 juta dikurang 4.770.000, maka didapatkan 7.230.000. Revenue cost ratio. Basis per se adalah perbandingan antara total penerimaan dengan total biaya eksplisit dan biaya implisit yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu. Nilai R per se dari usaha budidaya ikan nila adalah sebagai berikut. R per se sama dengan TR dibagi dengan TC. 12 juta rupiah dibagi dengan 4.770.000 rupiah
menghasilkan 2,51. Nilai R per se budidaya ikan nila adalah 2,51 besar dari 1. Artinya setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan, maka akan diperoleh penerimaan sebesar 2,51. Jadi usaha budidaya ikan nila dikatakan layak untuk dilakukan karena nilai R per se lebih besar daripada 1. Break-even point. Break-even point adalah titik pulang pokok di mana total revenue sama dengan total cost. Berikut perhitungannya. BEP per unit sama dengan total biaya dibagi dengan harga jual. Rp4.770.000 dibagi dengan Rp25.000 menghasilkan 190. Dari perhitungan di atas dapat diketahui dengan modal Rp4.770.000 akan mendapatkan titik impas dengan penjualan minimal 190 ekor ikan nila. Maka dapat dikatakan usaha budidaya ikan nila layak untuk diusahakan. Sekian presentasi saya. Terima kasih.